Assalamualaikum. Halo pemirsa sekalian, selamat datang. Di channel Alawi Library, kali ini kita akan membahas tentang sifat huruf hijaiyah. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, comment, and subscribe. Bagi yang subscribe, like, and comment, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pelajari makhorijul huruf atau tempat keluarnya suara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat huruf. Jadi, sifat huruf di sini terbagi atas 4 segi nafas, segi suara, segi pangkal lidah, dan segi kelengketan lidah. Yang pertama dari segi nafas terbagi atas 2, hams dan jahar. Hams ada nafas atau angin ketika huruf ini diucapkan. Huruf-hurufnya apa saja? Itu huruf fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, dan huruf ta. Huruf ta. Jadi untuk mempermudah menghafal, teman-teman dapat membaca ini. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathaha shin khasad sin kaf ta. Jadi hams ada nafas angin ketika mengucapkan huruf fa. Jadi ada angin yang keluar. Fa, fa. Kemudian ha, ha itu anginnya jelas kedengaran. Ha, ha. Jadi untuk indikatornya itu kita menempatkan tangan kita di depan mulut, apakah ada angin atau tidak. Fa, ha, tha, tha, ha, ha, sha, sha, kha, kha, sa, 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 ka, ka. Jadi huruf ka ini ada sedikit angin yang keluar. Untuk memperjelas kenapa huruf kaf ini ada nafas atau angin, yaitu ketika ini disukunkan. Misalnya ak, ak. Jadi bukan ak, ak. Jadi harus ak, ak. Untuk membedakan dengan huruf hamzah sukun. Kalau hamzah sukun kan a, a. Kalau huruf ka, ak, ak. Ada angin yang keluar. Kemudian huruf ta, ketika menyebutkan huruf ta, ada angin yang keluar sedikit. Ta, ta. Ketika disukunkan, huruf ta ini tetap ada angin yang keluar. Contohnya at, at. Jadi sedikit ada s atau sedikit berdesis. Sedikit angin dikeluarkan, tapi jangan terlalu banyak seperti ats, ats. Jadi itu keliru. Jadi anginnya sedikit saja. At, at. Jadi sifat hams ada nafas angin. Kemudian huruf jahar, huruf-huruf jahar yaitu huruf selain huruf hams. Misalnya, contohnya to, to itu tidak ada angin yang keluar. Bisa dicek tangannya di depan mulutnya. To, to. Kemudian ja, ja, da. Mungkin teman-teman bertanya kenapa huruf za itu bukan merupakan huruf hams, karena ketika mengucapkan huruf za harusnya angin tidak dikeluarkan. Za, za. Ujung lidahnya itu berada di ujung gigi seri atas. Za, 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 da. Jadi semua huruf selain huruf ini itu dilarang mengeluarkan nafas atau nafasnya dilarang kuat keluar. Jadi tidak terdengar nafas yang keluar. Berbeda dengan ini, ha, fa itu kedengaran sekali nafas yang keluar. Kemudian dari segi suara.
Jadi terbagi atas 3 yaitu syiddah, ada suara tertahan. Huruf-hurufnya itu ba, ju, di, to, ko, a, ka, ta. Jadi untuk mempermudah menghafal, baju di toko akata. Jadi huruf-hurufnya apa saja? Huruf ba, jim, dal, to, qaf, hamzah, kaf, dan huruf ta. Jadi maksudnya ada suara tertahan ini, misalnya di sini kita sukunkan ab, ab. Jadi sifat huruf baju di toko ini, sifat huruf lainnya itu qalqalah atau dipantulkan. Jadi apabila tertahan, misalnya di sini hamzah disukunkan, jadi baca a ditekan, kemudian ak, jadi tertahan. Ato, aj, ab. Jadi semua tertahan, tidak dialirkan suaranya. Kemudian tawassut, sedang. Jadi tawassut sedang ini, jadi di antara rakhawah, jadi rakhawah itu ada suara yang mengalir. Kemudian tawassut di antara rakhawah dan syiddah, jadi yang sedang-sedang saja. Jadi hurufnya itu lin umar, lin umar, nun, ain, mim, dan huruf ra, lin umar. Jadi tawassut sedang, misalnya ini disukunkan al, an. Jadi tidak boleh kita langsung, misalnya sifatnya syiddah tidak boleh tertahan seperti ini. Al, an, a, am. Jadi tidak boleh langsung berhenti seperti itu. Jadi harus agak ditahan. Al, an, a, am. Jadi ar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan ditahan, jadi agak diperpanjang sedikit. Jadi teman-teman jangan takut apabila ini agak diperpanjang seperti an. Jangan takut didengungkan, istilahnya jangan takut nanti suaranya dianggap dengung karena ini sifatnya sedang. Jangan ditahan dan jangan pula terlalu dilamakan atau suara yang mengalir. Selain huruf-huruf ini, yaitu termasuk sifat huruf rakhawah, ada suara yang mengalir. Misalnya huruf tha. Tha itu ada suara yang mengalir apabila disukunkan. As, tha, atau huruf ha itu suaranya rata-rata mengalir. Selain huruf ini, suaranya yaitu mengalir atau sifat huruf rakhawah. Jadi jelas ya teman-teman. Kita pindah ke segi pangkal lidah. Segi pangkal lidah terbagi atas 2 isti'ala, ada suara naik ke langit-langit. Istifal tidak naik ke langit-langit. Lawannya istifal tidak naik ke langit-langit. Isti'ala yaitu hurufnya khussa, doghin, qil. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dan huruf dha. Maksudnya segi pangkal lidah ini suaranya naik ke langit-langit. Kha itu langit-langit agak ke belakang. Kha jadi tidak terlalu ke belakang. Kha, kemudian sad itu langit-langit atas. Dad juga langit-langit atas. Gha langit-langit agak ke belakang. Kemudian huruf ta langit-langit atas. Kemudian qaf langit-langit paling belakang. Qa. Kemudian dha langit-langit atas pula. Untuk diurutkan ini kha, sad, dad, ta, dha, gha, qa. Jadi diurutkan, ini tidak terurut untuk memudahkan menghafal ini. Kemudian istifal. Jadi selain huruf isti'ala
huruf-huruf selain huruf isti'ala itu tidak naik ke langit-langit. Ingat, selain huruf isti'ala itu istifal, hurufnya tidak ada yang naik ke langit-langit. Kemudian segi kelengkatan lidah terbagi atas dua, yaitu itobaq, ada suara terkumpul antara lidah dan langit-langit. Jadi mungkin teman-teman bertanya, apa bedanya segi pangkal lidah dan segi kelengkatan lidah? Segi pangkal lidah itu semuanya yang mendekati langit-langit. Mendekati langit-langit. Kemudian segi kelengkatan lidah, misalnya ini itobaq, itu pangkal lidahnya atau permukaan lidahnya hampir semua mendekati langit-langit. Jadi huruf shad, dhad, ta dan dha ini permukaan lidahnya hampir menyentuh langit-langit. Semua permukaan lidahnya hampir menyentuh langit-langit atas. Nah, apabila ini jadi kha, gha dan huruf qa itu hanya sebagian saja yang mendekati langit-langit. Jadi untuk keseluruhan ini kelengkatan lidah, jadi seluruh permukaan lidahnya itu hampir menyentuh langit-langit. Jadi ada suara terkumpul antara lidah dan langit-langit. Selain huruf itobaq, itu lidah terpisah dari langit-langit. Lidah terpisah dari langit-langit. Jadi demikianlah penjelasan untuk kali ini. Jadi di sini sifat huruf merupakan pelengkap dari makhorijul huruf dari video kami sebelumnya. Jadi perlu diperhatikan, di sini sangat mempengaruhi dari makhorijul huruf. Sangat mempengaruhi dari makhorijul huruf. Jadi sangat penting hams, jahar harus membedakan hams dan jahar, kemudian suara yang tertahan, kemudian sedang, dan ada suara mengalir dari segi suara. Segi pangkal lidah ini juga dapat mempengaruhi bacaan. Jadi apakah isti'ala ada suara naik ke langit-langit atau tidak. Kemudian dari segi kelengkatan lidah, apakah ada suara terkumpul antara lidah dan langit-langit, atau sebaliknya lidah terpisah dari langit-langit. Jadi sifat huruf ini sebagai pelengkap dari makhorijul huruf agar huruf-huruf yang kita ucapkan itu lebih jelas dan tidak tertukar huruf-hurufnya. Oke, demikianlah pelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tulis ulang contoh yang tadi sudah disebutkan dan aplikasikan dalam setiap membaca Al-Quran untuk pembahasan. Jangan lupa dukung channel Alawi Library dengan klik subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada pembahasan yang lainnya. Sekian, terima kasih.